Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menerangkan materi konsep guru sebagai profesi. Untuk nama kelompok yang pertama ada Hana, NIM 026, lalu ada Daphne, NIM 030, lalu ada saya Azhari, NIM 058, lalu ada Delia, NIM 062, lalu ada Rosandra, NIM 066. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rosa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian profesi sebagai guru. Nah, di sini terdapat beberapa definisi. Yang pertama, ada etimologi. Dalam bahasa Inggris artinya profession dan bahasa Latin artinya professus. Artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, itu ada hakikat. Lah, yang dimaksud adalah sikap yang bijaksana, yaitu pelayanan dan pengabdian yang dilandasi oleh keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur yang diiringi sikap kepribadian tertentu. Yang ketiga ada KBI, yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Next. Di sini juga ada definisi yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Di situ terdapat gambarnya, kalian bisa lihat. Dijelaskan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, akur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lalu selanjutnya juga ada pada UU nomor 20 tahun 2003. Di gambar situ pada pasal 39 dijelaskan guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik bagi perguruan tinggi. Untuk selanjutnya ada prinsip profesi guru. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan yang terakhir adalah memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian guru. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada harkat dan martabat guru. Peran guru bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Dengan adanya guru yang profesional diharapkan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. UU Guru dan Dosen merupakan langkah awal yang baik dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat para pendidik. Apabila kualitas guru dan dosen meningkat, kegiatan belajar mengajar tentu akan lebih baik lagi. Kondisi ini dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan ke depan. Selanjutnya, dengan kesejahteraan yang meningkat ini, profesi guru dan dosen diharapkan akan semakin dihormati. Lalu selanjutnya ada kompetensi guru. Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Sehingga dengan adanya kompetensi guru diharapkan dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai pendidik yang membantu anak didik dalam
mengembangkan pribadinya, memperluas pengetahuannya, dan melatih keterampilannya dalam berbagai bidang. Nah, terdapat 3 dimensi kemampuan yang harus dimiliki oleh guru, yaitu sebagai berikut. 1. Kemampuan profesional. Yang pertama ada penguasaan materi pelajaran yang mencakup bahan yang akan diajarkan dan dasar keilmuan dari bahan pelajaran tersebut. Yang kedua ada penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. Yang ketiga ada penguasaan proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa. Yang kedua yaitu kemampuan sosial. Kemampuan sosial yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntunan kerja dan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah kemampuan personal yang mencakup penampilan sikap positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan. Yang kedua ada pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dimiliki guru. Dan yang ketiga yaitu penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, menurut Syah ada 3 macam kompetensi guru. Yang pertama ada kompetensi kognitif atau kecepatan rahna cipta. Yang dimaksud kompetensi utama yang wajib harus dimiliki oleh setiap guru yang profesional, meliputi kategori pengetahuan kependidikan umum dan kategori pengetahuan bidang studi. Yang kedua ada kompetensi afektif atau kecakapan ranah rasa. Yang dimaksud seluruh fenomena perasaan dan emosi seperti cinta, benci, senang, sedih, dan sikap-sikap tertentu kepada diri sendiri dan orang lain. Meliputi self-concept dan self-esteem atau konsep diri dan harga diri. Yang kedua ada self-efficacy dan kontekstual efficacy atau efikasi diri dan efikasi kontekstual. Yang ketiga ada attitude of self-acceptance dan another acceptance atau sikap terhadap penerimaan diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga ada kompetensi psikomotor atau kecakapan rana karsa yang dimaksud segala keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai guru. Meliputi kecakapan fisik umum seperti duduk, berdiri, berjalan, berjabat tangan. Yang kedua ada kecakapan fisik khusus seperti keterampilan ekspresi verbal dan nonverbal. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1 yang meliputi kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik seperti menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, dan melaksanakan penilaian proses belajar mengajar. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Yang ketiga ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang keempat, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, semua guru, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daphne. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi guru. Organisasi guru merupakan suatu wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi. Salah satu contoh organisasi guru ada PBRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia yang didirikan di Surakarta tepatnya pada tanggal 25 November tahun 1945.
Tujuan dari PGRI ini adalah untuk tinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta pekerjaan mereka. Terdapat 4 misi utama di dalam PGRI, yaitu misi politis atau ideologis, yang kedua misi persatuan atau organisator, yang ketiga ada misi profesi, dan yang keempat ada misi kesejahteraan. Kemudian contoh organisasi yang berikutnya ada MGFP, yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu atau profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing. Dan yang ketiga ada ISPI atau Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, yang memiliki 3 divisi, yaitu ABKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Kemudian ada HISAPIN atau Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia, dan HSPBI yaitu Himpunan Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia. Next. Kode etik ini merupakan salah satu menandakan bahwa organisasi profesi tersebut telah mantap. Kode etik sendiri adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tiap tugas profesinya. Kemudian ada sanksi pelanggaran kode etik, yaitu barang siapa yang melanggar kode etik, maka ia akan mendapatkan celaan dari rekan-rekannya, dan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut. Kode etik ini ditetapkan pertama kali pada Kongres ke-13 di Jakarta tahun 1973 dan disempurnakan dalam Kongres PGRI ke-16 tahun 1989 di Jakarta. Next. Ini merupakan kode etik guru berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, guru berbakti membimbing para peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang tiga, berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya. Kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar. Yang keenam, guru pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat profesi. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang ke-8, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi. Yang terakhir adalah guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya. Kelima, dari tujuan kode etik guru, yang pertama menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya, yang ketiga meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat meningkatkan profesi tersebut, dan yang terakhir adalah meningkatkan mutu dari organisasi profesi. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sikap profesional guru. Sikap profesional guru merupakan pola tingkah laku guru yang berhubungan dengan profesinya. Yang pertama, sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap guru di Indonesia wajib tunduk dan taat terhadap kebijaksanaan dan peraturan yang ditetapkan dalam bidang pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh Dikbud maupun departemen lainnya yang berwenang mengatur pendidikan. Yang kedua, sikap terhadap organisasi profesi. Setiap guru di Indonesia harus tergabung dalam PGRI dan berkewajiban serta bertanggung jawab untuk menjalankan, membina, memelihara, dan memajukan PGRI sebagai organisasi profesi. Yang ketiga, sikap terhadap teman sejawat. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya, serta guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan di sosial dalam maupun di luar lingkungan kerjanya. Yang keempat, sikap terhadap anak didik. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya. Yang kelima, sikap tempat kerja.
Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, guru harus aktif mengusahakan suasana baik dengan menggunakan metode yang sesuai maupun dengan penyediaan alat belajar yang cukup, serta pengaturan organisasi kelas yang mantap. Lalu yang keenam, sikap terhadap pemimpin. Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun yang lebih besar, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru, ada strata kepemimpinan mulai dari cabang, daerah, sampai ke pusat. Kerjasama juga dapat diberikan dalam bentuk usulan dan masukan kritik yang membangun dan demi pencapaian tujuan yang telah digariskan bersama dan kemajuan organisasi. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.